Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwwata illa billah, Muhammad ibn Abdullah wa alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'du. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat teriring salam, semoga terlimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Awali pilihan kita pada sore hari ini dengan sama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya kita hari ini sudah masuk pada pertemuan yang kedua. Pada pertemuan kedua ini kita akan berbicara mengenai etika publikasi, ya, etika publikasi. Sebelum saya berbicara tentang etika publikasi, saya berharap teman-teman bisa melihat Google Classroom kita, ya, Google Class kita, mata kuliah publikasi ilmiah. Di publikasi ilmiah ini kita ada 4 pertemuan. Sekarang kita sudah masuk pertemuan kedua, etika publikasi. Ya, nanti file ini saudara bisa mengakses terkait juga dengan kebijakan Diktis. Ada SK Dirjen Pendis, ya, Pendidikan Islam, 42 tahun 2017 terkait dengan kebijakan untuk mempublikasi di lembaga pendidikan Islam, untuk mempublikasi di lembaga pendidikan Islam. Ada presentasinya, ya, kesamaannya. Nah, ini bisa saudara akses terkait dengan tema kali ini. Nah, kemudian juga saya sampaikan dari sekarang, tugas akhir materi kuliah ini adalah saudara bisa membuat artikel jurnal, ya, membuat artikel jurnal dari skripsi yang diolah, dari skripsi saudara. Jurnal akhir nanti template-nya kita mengikuti template yang ada di EduSiva saja. Jadi saudara nanti silahkan cari jurnal EduSiva, insya Allah saat ini sudah bisa dibuka, walaupun dalam perbaikan. Jurnal punya STIT Syedil Falah atau sekarang STI Syedil Falah. Nanti cari template-nya dan model Anda menulis seperti template itu, atau juga saudara bisa mencari jurnal yang lain dan template-nya menyesuaikan dengan jurnal tersebut, ya. Jadi saya sampaikan sekarang, nanti tugas akhirnya hanya mengupload template, bukan template, mengupload tulisan saudara dengan jurnal yang saudara tuju. Nanti tugas-tugas akhir itu akan saya sampaikan pada pertemuan tema ke-5, ya. Jadi tema ke-5 ini saya sampaikan dengan tugas akhir, ya. Tugas akhir itu nanti saya sedang ini dulu, ya, ada kuliah dulu, ya. Nah, suruh tunggu aja. Tugas akhir nanti ini sudah tugas akhir, saya akan berikan saudara memberikan link template, bukan link template tapi artikel jurnal. Syukur-syukur kalau artikel jurnal ini sudah tayang, sehingga kalau artikel ini sudah saudara tinggal untuk mengupload saja. Nah, bagi yang belum, nanti sudah harus mampu mengubah skripsinya atau karya tulisnya itu dalam bentuk jurnal. Kalau saudara mungkin tidak setuju dengan template jurnal EduSiva, itu bisa menjadi template jurnal yang lain, ya, template jurnal yang lain yang jelas
itu menjadi satu bagian yang harus dilakukan dalam proses pengiriman jurnal. Ya, jadi jurnal itu didasarkan atas template jurnal, bagaimana penulisannya itu ada aturan-aturan yang terkait di dalamnya. Nah, selanjutnya pada tema ini, ya pada tema sekarang ini, kita memasuki tema tentang etika publikasi. Ya, tentu saudara sudah memahami apa itu etika. Ya. Etika publikasi yang dimaksudkan di sini itu adalah bahwa mempublikasikan karya-karya harus memiliki aturan-aturan yang baik. Aturan-aturan yang baik dalam menulis sebuah karya itu harus ditaati oleh siapapun yang ingin mempublikasikan hasil karyanya. Nah, hasil karya dalam bentuk tulisan atau temuan itu harus memiliki novelty. Novelty itu kebaruan dalam sebuah penelitian. Bisa saja seseorang itu meneliti sama dengan apa yang kita teliti, tetapi biasanya akan melahirkan sebuah penelitian yang berbeda, kesimpulannya akan berbeda. Kenapa? Karena subjek, objek, kemudian waktu, termasuk juga autor atau penulis atau peneliti itu sendiri berbeda, sehingga menghasilkan karya yang berbeda dan satu sama lain memang harus berkolaborasi dalam sebuah disiplin ilmu untuk mendapatkan sebuah temuan-temuan terbaik dalam sebuah disiplin keilmuan. Nah, kemudian pada materi tentang etika publikasi ini, ya kita akan berusaha bagaimana etika publikasi itu menjadi bagian yang sangat penting. Kenapa? Karena etika itu harus dituruti, ditaati. Salah satunya adalah untuk menjaga integritas dan kredibilitas peneliti. Ya, jadi integritas berupa keseriusan seorang peneliti dan kredibilitas sebuah kemampuan yang dimiliki oleh seorang peneliti itu bisa terlihat dari bagaimana dia menggunakan etika dalam melakukan sebuah publikasi. Juga di dalamnya termasuk unsur-unsur kejujuran dalam menulis, kemampuan untuk berkolaborasi dengan peneliti-peneliti atau lembaga-lembaga lain, dan juga etika ilmiah, ya. Karena ilmiah itu sama dengan rasionalitas, ya. Masuk akal, bisa dilogikakan. Ilmiah itu tersistem. Tersistem itu dalam bahasa kita tertib, ya. Artinya ada tahapan-tahapan tertentu yang harus dilalui, harus dipahami, sehingga ilmiah itu bisa menjawab sebuah permasalahan-permasalahan yang saat ini ada dan sedang berkembang. Nah, karena itu publikasi ilmiah bisa kita maknai sebagai sebuah sarana untuk mengumumkan hasil dari temuan, baik temuan seseorang, temuan-temuan lembaga, atau penemuan-penemuan dari peneliti yang berkolaborasi. Nah, karena itu, mengapa kemudian etika dalam publikasi itu menjadi penting? Yang pertama, etika publikasi itu adalah menjaga integritas penelitian. Jadi etika publikasi bertujuan untuk memastikan
bahwa seorang peneliti atau penelitian yang dilakukan itu dilakukan dengan jujur, transparan, dan mengikuti teori-teori ilmiah yang ada, memiliki rujukan-rujukan yang jelas, dan memiliki dasar-dasar dari penelitian sebelumnya yang memiliki reputasi yang baik. Penelitian yang baik harus didasarkan atas rujukan-rujukan yang baik. Nah, kemudian yang kedua, ada kredibilitas akademik. Apa itu? Yaitu mematuhi etika publikasi, itu membantu menjaga kredibilitas seorang peneliti, juga bisa melihat kredibilitas dari institusi tempat di mana peneliti itu berada. Nah, karena itu kredibilitas ini sangat penting karena sangat berkaitan dengan sejauh mana seorang peneliti itu memahami aturan yang berkembang dan konsisten terhadap sebuah aturan yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, mengapa etika itu penting? Terkait dengan publikasi. Nah, di publikasi itu adalah menyebarkan sebuah informasi dari yang didasarkan atas penelitian yang kita lakukan. Karena itu kalau penelitian kita baik, maka akan menumbuhkan kesadaran atau kepercayaan masyarakat yang baik. Karena itu yang ketiga ini disebut dengan publikasi etis, yaitu berkontribusi pada kepercayaan publik terhadap ilmu pengetahuan dan penelitian akademik. Karena itu dalam integritas etika dalam publikasi ilmiah ini harus ditaati oleh seorang peneliti dan menjadi perhatian penting, sehingga kredibilitas atau rating seorang peneliti itu menjadi penting. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah apa aspek utama dalam etika publikasi itu. Nah, ini aspek utama. Yang pertama adalah plagiarisme. Apa itu plagiarisme? Yaitu tindakan mengklaim karya orang lain sebagai karya sendiri tanpa memberikan kredit yang sesuai. Artinya misalkan kita mengutip ya dari karya orang lain ataupun termasuk mengutip dari karya sendiri. Contoh, kita telah menulis sebuah buku, buku itu sudah tersebar, kemudian itu kita kutip lagi. Kita kutip lagi, berarti itu termasuk adalah mencontek pada karya sendiri. Nah, karena itu dalam melakukan sebuah penulisan karya ilmiah atau tugas akhir ya, karya ilmiah itu, maka kita harus mampu untuk melakukan uji kesamaan. Kenapa? Karena pada saat ini semuanya sudah berubah. Dalam pengertian IT sudah berkembang cukup baik, sudah berkembang cukup pesat. Karena itu berkembang cukup baik dan berkembang cukup pesat untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa atau karya ilmiah itu bereputasi atau tidak, kita bisa melihat sejauh mana mereka sudah presentasi dalam kesamaan dengan karya-karya orang lain. Karena itu plagiarisme itu menjadi sangat penting. Sehingga dengan plagiarisme ini kita bisa melihat kesamaan dari karya yang kita tulis dengan karya-karya orang lain. Kenapa? Karena sebenarnya sebuah tulisan yang kita teliti itu pada dasarnya pernah diteliti oleh orang lain. Karena ilmu itu tidak berdiri sendiri. Ilmu itu memiliki silsilahnya. Dalam ajaran Islam itu sangat ada sanadnya.
ada jalurnya, ya. Nah, jalur-jalur itulah yang sebenarnya harus dijaga, dan plagiarisme ini mencoba bagaimana menegaskan apa sih yang sudah kita dapatkan dengan merujuk apa yang pernah didapatkan atau hasil-hasil dari kesimpulan orang lain. Nah, pencegahan plagiarisme ini di Kementerian Pendidikan, bahkan di Kementerian Agama sudah memiliki aturan yang jelas. Kalau di lampiran K itu saya juga sampaikan aturan Kementerian Agama terkait dengan plagiarisme atau kecocokan. Nah, dalam tulisan itu disebutkan kalau karya akhir, tugas akhir seperti skripsi atau hasil tugas akhir dari mahasiswa S1 atau D4 ya, itu minimal 25% kesamaannya. Artinya kalau kesamaannya di atas 25%, mau tidak mau harus diperbaiki sampai memenuhi kriteria yang ditentukan. Nah, kedua adalah authorship ya. Yang pertama adalah aspek utama dalam etika si publikasi ilmiah. Yang pertama adalah kita harus memperhatikan plagiarisme atau kesamaan. Kemudian yang kedua adalah authorship atau kepemilikan karya. Apakah hanya individu yang telah berkontribusi secara signifikan dalam yang boleh dicantumkan sebagai penulis atau tidak? Nah, jadi karya authorship ini, kepemilikan ini kan dalam sebuah tulisan jurnal itu tidak harus satu orang. Bisa dua, bahkan ada jurnal yang membolehkan autornya atau penulisnya itu lebih dari satu, bisa 3 atau 4, atau juga ada yang 5. Atau bagaimana kalau yang menulis itu juga satu tim full banyak, itu juga bisa dicantumkan ya. Misalkan menulisnya melibatkan teman satu kelas gitu kan, itu bisa saja dilakukan. Nah, authorship atau kepemilikan karya itu mencerminkan kontribusi masing-masing. Artinya ada yang penulis pertama itu perannya lebih besar daripada penulis kedua. Penulis kedua perannya lebih besar dari penulis ketiga. Penulis ketiga perannya lebih besar dari penulis keempat. Penulis keempat perannya lebih besar dari penulis yang kelima. Dan dalam sebuah artikel itu biasanya juga mencantumkan koresponden atau yang disebut dengan berkirim surat ya. Biasanya menggunakan surat elektronik atau email. Nah, kemudian yang ketiga adalah ada pengungkapan konflik kepentingan. Ini konflik kepentingan itu terjadi ketika peneliti memiliki kepentingan pribadi atau finansial yang dapat mempengaruhi hasil penelitian. Misalkan peneliti pertama kalau menulis di sebuah jurnal yang bereputasi dan memerlukan biaya, maka biayanya yang dikeluarkan oleh penulis pertama biasanya lebih besar daripada penulis kedua. Biaya yang dikeluarkan oleh penulis kedua juga lebih besar dari penulis ketiga dan seterusnya. Kemudian dalam pengungkapan konflik ini, peneliti wajib mengungkapkan semua konflik kepentingan kepada editor jurnal dan pembaca untuk menjaga transparansi. Ya, jadi harus terbuka yang orang-orang yang memberikan kontribusi dalam sebuah artikel atau jurusan. Kemudian konflik kepentingan ini juga jangan sampai mempengaruhi dari sebuah hasil penelitian. Artinya seorang peneliti harus mendasarkan pada data hasil dan yang akurat. Pada data dan hasil yang akurat. Apa maksudnya? Ya maksudnya jangan sampai kita meneliti itu bermuatan tertentu dengan tujuan tertentu sehingga hasil penelitiannya menjadi bias. Apa artinya bias? Tidak menjawab hasil penelitian yang sesungguhnya. Nah, kemudian semua data yang dilaporkan harus akurat. Apa maksud akurat? Ya sesuai antara subjek dan objek. Maksud semua objek dan subjek dan objek itu apa? Yaitu
Kalau putih ya putih gitu, merah ya merah, hitam ya hitam. Itu artinya subjektif dan objektif. Nah, penelitian itu harus berdasarkan apa? Kemudian di dalam penelitian kuantitatif misalkan itu kan sangat menggunakan data statistik, di mana data statistik di awal itu kan ada uji validitas. Nah, misalkan ada uji validitas, valid tidak valid, kalau seandainya nanti tidak valid, dibuang atau kemudian diakalin biar valid, itu nggak mungkin. Ya, tidak seperti itu. Penelitian harus berorientasi pada kejujuran, ya, kejujuran terhadap data-data yang diteliti. Nah, kemudian ketika mahasiswa atau seseorang yang menulis artikel itu sudah membuat sebuah artikel, maka kemudian dalam prosesnya mahasiswa itu pun harus melakukan proses publikasi. Proses publikasi itu bisa peer review. Peer review itu adalah ketika artikel sudah terkirim, maka artikel itu diteliti oleh siapa? Oleh tim dari chief editor, dari orang-orang yang terlibat dalam publikasi jurnal A atau jurnal B atau jurnal C. Ya. Apa yang dilakukan pertama kali? Yang pertama kali, apakah tulisannya ini sesuai dengan rumpun ilmu? Misalnya rumpun ilmu pendidikan, ya berarti kita harus mempublikasi di jurnal dengan tema utama pendidikan. Misalkan ada jurnal ekonomi, maka jurnal itu harus artikel ekonomi harus dikirimkan pada jurnal yang memiliki disiplin ilmu ekonomi. Nah, maka kita harus memahami keilmuan dari sebuah jurnal itu. Ya, di bidang apa? Ada bidang pendidikan, pendidikan pun banyak. Ada pendidikan sekolah dasar, ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi, ada ilmu kependidikan, ada kependidikan Islam dan macam-macam. Nah, karena itu ketika kita ingin mempublikasi harus memahami jelas tentang ruang lingkup publikasi dalam sebuah jurnal yang ingin kita kirimkan artikelnya. Kemudian kita secara dalam jurnal itu ada OJS, Online Journal System. Jadi sistem online jurnal ini termasuk dalam mengirim artikel, ya, kemudian reviewnya itu sama sekali mereka tidak pernah bertemu, ya, hanya berhubungan lewat aplikasi-aplikasi dalam bentuk online jurnal system itu. Jadi misalkan ada artikel masuk pertama itu ke admin, diserahkan oleh siapa? Oleh admin itu ke siapa? Ke editor, ya, atau chief editor, ini cocok atau tidak diteliti. Kalau seandainya tidak teliti, maka dikembalikan. Nah, karena itu maka dalam sebuah jurnal atau OJS itu kita ada registrasi, ya. Biasanya registrasi itu digunakan untuk mengirimkan artikel dan koresponden. Nah, kemudian ada tanggung jawab terhadap masyarakat. Apa yang maksud dengan tanggung jawab masyarakat? Bahwa peneliti yang bertanggung jawab atau peneliti harus memperhatikan dampak penelitian mereka terhadap masyarakat dan lingkungan. Itu penting, ya, menjadi perhatian. Kemudian ada akses terbuka. Apa maksudnya? Mempertimbangkan untuk menerbitkan hasil penelitian dalam format akses terbuka yang disebut dengan OJS, ya, agar lebih banyak dapat mengakses pengetahuan tersebut. Jadi kalau hasil penelitian kita simpan dalam suatu lemari di perpustakaan kita, ya cuma kita saja yang baca. Tapi kalau kita buka dalam jurnal, akses jurnal, maka semua orang yang memiliki kepentingan terhadap ilmu atau disiplin ilmu tersebut, mereka bisa membuka dan menjadikan rujukan. Karena itu, rujukan dalam jurnal ini juga didasarkan atas rujukan-rujukan SINTA, ya, SINTA berapa, atau akreditasi jurnal yang keberapa. Semakin tinggi, maka itu biasanya reputasi juga semakin tinggi.
dan biayanya juga semakin tinggi, dan kemudian juga dampaknya juga semakin baik. Kenapa? Karena menjadi rujukan bagi peneliti-peneliti lain untuk melanjutkan apa yang pernah diteliti oleh orang tersebut. Nah, kemudian ketika seseorang melanggar terhadap etika, maka konsekuensinya adalah dapat mengakibatkan pencabutan publikasinya. Jadi kalau sudah dicek ternyata ada jurnal yang sama dengan apa yang ditulisnya, maka itu bisa dipastikan bahwa salah satu di antara dua jurnal itu mencontek, apalagi kalau ada 3 atau lebih dari itu. Ya, nggak mungkin jurnal itu dua-duanya tidak mencontek ya, tapi salah satu mungkin ada yang contek. Nah, karena itu akibatnya apa? Ada hilangnya kredibilitas ya, atau kepercayaan seseorang terhadap orang tersebut ya, kalau dia memang terbukti plagiasi. Dan juga ada sanksi hukum ya, sanksi hukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Biasanya di buku itu ada ya, ada aturan-aturan sanksi bagi orang yang melakukan plagiasi. Kemudian yang selanjutnya juga ada reputasi. Pelanggaran etika dapat merusak reputasi peneliti dan institusi, bukan hanya penelitinya, tapi juga institusinya atau lembaganya, serta mempengaruhi karir ke depan. Jadi, etika publikasi ilmiah itu adalah aspek yang sangat penting dalam penelitian akademik. Ya, setiap kita harus mampu mematuhi prinsip-prinsip etika, kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab, tidak hanya menjaga integritas penelitian, tapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap ilmu pengetahuan. Nah, sebagai mahasiswa di semester akhir, ini penting bagi kita untuk memahami dan menerapkan etika dalam setiap langkah publikasi ilmiah. Ya, nah di selanjutnya juga di dalam publikasi ilmiah ini ya, kita bisa melihat tentang bagaimana seorang itu meneliti dengan baik atau tidak. Itu didasarkan atas aturan-aturan yang berlaku dengan melakukan salah satunya adalah uji kecocokan. Nah, uji kecocokan itu kita sebut dengan plagiarism checker, nah, salah satunya. Sebenarnya alat untuk mengecek apakah artikel itu mencontek atau tidak banyak. Nah, salah satunya misalkan ada Turnitin, ada X-plagiarism, dan lain-lainnya. Nah, saya akan memberikan ya aturan, menampilkan aturan Kementerian Agama terkait dengan plagiarisme tersebut. Ya, sebentar. Ini ya, misalkan di dalam kelas kita ini, ini ada etika ya. Ini ada SK Direktur Jenderal Pendidikan Islam nomor 7142 tahun 2017 tentang pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi keagamaan Islam. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan seterusnya, di sini nanti saudara bisa download dari link yang saya sampaikan, memutuskan keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam tentang pencegahan plagiarisme di perguruan tinggi keagamaan Islam. Apa salah satu intinya? Di sini banyak maksud dan tujuannya juga ada, banyak item-item harus kita pelajari, harus kita baca sebenarnya. Maksud tujuannya adalah pertama mengendalikan penerbitan karya ilmiah agar sesuai dengan ketentuan dan etika akademis ya. Jadi ada ketentuan dan etika akademis yang harus diperhatikan. Nah, misalkan yang kedua apa maksudnya? Memberikan petunjuk dan langkah bagi perguruan tinggi dalam penanganan plagiat dan karya ilmiah. Yang ketiga, memberikan instrumen dan kepastian hukum dalam penanganan pelanggaran etika akademik. Ketentuan plagiarisme. Ya.
Pengertian dan ruang lingkup plagiarisme, ini keputusan Menteri ya, Direktur Islam, dalam rangka meningkatkan kualitas penulisan karya ilmiah, baik dalam karya ilmiah, baik dalam skripsi, tesis maupun disertasi, perlu ditekankan langkah-langkah penindakan plagiat pada penulisan karya-karya tersebut. Untuk itu perlu diperhatikan hal sebagai berikut. Pertama, apa yang dimaksud dengan plagiat dalam peraturan ini adalah sebuah perbuatan sengaja atau tidak sengaja. Jadi baik sengaja atau tidak sengaja dalam memperoleh atau mencoba memperoleh kredit atau nilai untuk suatu karya ilmiah. Dengan mengutip, perhatikan, dengan mengutip sebagian atau seluruh karya dan atau karya ilmiah pihak lain yang dilakukan sebagai karya ilmiahnya. Jadi kita mengutip karya ilmiah orang lain, kemudian dijadikan sebagai karya ilmiah kita, seperti copy paste lah bahasanya. Tanpa kita edit lagi, itu disebut dengan plagiat. Atau karya ilmiah pihak lain yang diakui sebagai karya ilmiahnya. Orang sudah menulis karya ilmiahnya, kita copy begitu saja pada karya kita, itu juga termasuk plagiat. Tanpa menyatakan sumber secara tepat dan memadai. Nah, maka kemudian dalam sebuah karya ilmiah itu ada yang disebut model sistem sitasi, sistem mengutip. Ya. Kalau kita kan kutipan langsung, tapi juga ada sistem-sistemnya. Itu adalah bagian yang terpenting. Sehingga ketika kamu menyatakan A, B, C terkait dengan data-data, terkait dengan jumlah-jumlah kuantitatif, misalkan jumlah penduduk Indonesia sekian, muslimnya sekian, tanpa ada mencantumkan data, itu tidak akan bisa diterima sebagai sebuah karya ilmiah. Ya, tapi kita harus mencantumkan sumbernya dari mana data itu. Ya, jadi tidak dianggap sebagai tulisan yang tidak memiliki dasar. Kemudian yang dimaksud dengan karya ilmiah pada huruf di atas adalah skripsi, tesis, disertasi, buku, artikel untuk jurnal yang akan dipublikasikan pada jurnal terakreditasi. Nah, jurnal terakreditasi itu ya jurnal bersinta A, sinta 1, 2, 3. Nah, kalau kita kan di Sirajul Falah ini kebetulan sintanya Sinta 5. Jadi sudah terakreditasi dengan reputasi Sinta 5. Kemudian ruang lingkup plagiat ini nanti saudara bisa pelajari, tapi poin penting yang harus kita pahami di sini adalah, nah ini ya, batas toleransi. Sebagaimana dimaksud pada huruf B atau B adalah berbasis aplikasi. Deteksi plagiarisme dengan ketentuan seluruh. Jadi ada menggunakan alat deteksi plagiarisme dengan ketentuan untuk karya ilmiah atau skripsi karya ilmiah atau skripsi ya kelulusan pada jenjang D4 atau program saja maksimal 20%. Jadi setelah Anda punya file skripsi diujikan maksimal 25%, nah itu dinyatakan sudah lulus. Tapi bagaimana kalau di atas 25%? Ya maka harus diturunkan. Bagaimana cara menurunkannya? Nah mungkin tidak cukup. Saya akan menyampaikan materi cara menurunkannya di sini. Ya, tapi memang saudara harus menggunakan berbagai macam teknik yang benar tentang bagaimana cara menurunkan plagiarisme itu. Ya. Nah kemudian untuk tesis dan disertasi sebagai persyaratan kelulusan itu adalah magister dan doktor maksimal 20% kecocokannya. Nah, sebagai contoh misalkan saya di sini katakanlah ini ya menggunakan saudara, misalnya ini kan gampang sekali, saya kirim file saudara, ini hanya contoh ya. Tinggal saya lihat saja. Ketika saya menggunakan saudara sudah berapa persen, tinggal masukkan satu file, klik di sini, kurang dari 1 menit akan sudah muncul. Nah, kan tanda-tanda seperti ini. Nah, tanda-tanda seperti ini dipastikan dengan alat Turnitin ini saudara bisa copy paste dari yang lain. Apalagi yang merah-merah ini, ya. Merah ini bisa bermakna saudara mengutip tanpa diparafrase, kutipannya pun akan terdeteksi. Dan hebatnya lagi ya, kalau Turnitin ini akan memunculkan nanti presentasi dari tulisan saudara berapa persen. Nah, persennya adalah 51%. Maka kalau 51% itu
ya tidak lulus seharusnya. Tapi saudara harus memperbaiki dulu skripsi itu menjadi nilai kesamaannya adalah sekitar 25%. Nah, itu yang harus dipahami sesuai dengan KMA, Keputusan Menteri Agama terkait dengan teks plagiarisme. Nah, ya, oke, materi kita itu yang perlu disampaikan pada kesempatan kali ini. Jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, disilahkan. Yang penting saudara pada saat ini memahami ya dalam menuliskan skripsi atau tugas akhir terkait dengan bagaimana cara mempublikasikannya dengan berpedoman pada etika dan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada hal-hal yang didiskusikan, disilahkan. Ya, mungkin ada yang tanyakan, silakan. Kita di sini ada 72 ya yang sudah bergabung, mudah-mudahan bisa memahami semua. Ada Siva Salsabila, Ada Bapak hadir. Jadi, ada pertanyaan nggak? Tidak ada Bapak. Tidak ada, cukup sekian ya. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Kita ada pertemuan sekitar 2 pertemuan lagi pada minggu yang akan datang, Senin dan Rabu. Dan tugas akhir saya sampaikan untuk mata kuliah publikasi ilmiah adalah saudara mengirimkan artikel terkait dengan rencana saudara mengirimkan jurnal di artikel saudara. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.